Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat selalu. Selamat datang di Project Info Channel. Saudara, mengolah satu proyek bukanlah satu hal yang sangat mudah. Karena kita harus menggunakan strategi pengelolaan dan cara-cara di dalam mengolah satu proyek sehingga bisa terpenuhi harapan atau tujuan dari satu proyek. Dalam hal pengolahan proyek, kita membagi 5 tahap manajemen proyek. Menurut PMBOK, Project Management Body of Knowledge dari PMI, 5 tahapan manajemen proyek. Di antaranya yang pertama adalah inisiasi. Pada proyek yang pertama ini atau inisiasi proyek terdiri dari beberapa hal yang harus ditentukan dari awal. Yang pertama adalah tujuan proyek, yang kedua adalah ruang lingkup proyek, kemudian yang ketiga adalah memilih manajer proyek atau PM-nya, kemudian kita harus mengidentifikasi risiko-risiko yang kemungkinan muncul, beberapa banyak budget yang kita siapkan, kemudian milestone atau perkiraan timeline secara garis besar. Poin paling penting dalam inisiasi ini adalah menentukan tujuan proyek dan hal apa saja yang ingin dicapai, serta skop dari suatu proyek. Pasalnya, inti dari proyek manajemen ini adalah memastikan bahwa semua proses yang dilakukan akhirnya dapat sesuai dengan tujuan awal. Di dalam proses inisiasi ini pun dibuat yang namanya project charter. Fase yang kedua adalah perencanaan atau planning. Setelah menjabarkan berbagai macam variabel yang penting dalam satu proyek, maka proses selanjutnya adalah kita membuat perencanaan. Dalam proses ini, PM harus membuat rancangan mengenai keseluruhan proyek, mulai dari awal sampai akhir secara lebih rinci. Di antaranya adalah berapa sumber daya yang dibutuhkan, kemudian sumber daya eksternal yang dibutuhkan berapa, siapa saja, vendornya siapa, supplier. Kemudian yang ketiga membuat perencanaan dana, mana yang optimis, mana yang realistis, dan mana yang pesimis. Lalu kita membuat timeline yang lebih spesifik dan lebih detail, lalu membuat rencana pelaksanaan. Dan saat merencanakan sebuah proyek, stakeholder pun juga sudah masuk dalam pertimbangan. Dalam artian, kita sudah bisa memetah peran stakeholder. Mana yang prioritas, 1, 2, 3, dan seterusnya. Termasuk diantaranya bagaimana merencanakan komunikasi yang kita bangun, yang kita lakukan dengan para stakeholder. Selain itu, kita juga harus bisa melibatkan para stakeholder ini dalam hal bagaimana jika terjadi resiko-resiko yang kemungkinan muncul, kemudian bagaimana kita mitigasinya, sehingga semua progres atau proses dalam proyek tersebut dapat terlaksana dengan baik. Fase yang ketiga adalah eksekusi atau pelaksanaan. Ketika rincian pelaksanaan sudah dibuat dan disetujui oleh PM dan juga stakeholder, maka proyek tersebut dapat dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, PM memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua hal berjalan sesuai dengan timeline dan anggaran yang sudah ditentukan. Mulai dari memilih sumber daya yang akan mengerjakan proyek, memilih tim leader, membuat kontrak dengan vendor, supplier, dan pihak eksternal lainnya. Ia juga harus memastikan pekerjaan di lapangan berjalan dengan lancar dan memilih tim yang sesuai, dan juga menjaga komunikasi yang baik dengan anggota serta para stakeholder. Dengan banyaknya hal yang dipertanggungjawabkan, seorang PM diharapkan memiliki kapasitas dan kompetensi yang cukup. Bagaimana dia membangun komunikasi dengan stakeholder, bagaimana dia bersikap sebagai leader dalam satu proyek, sehingga tujuan dari proyek itu terlaksana dengan baik.
Fase yang keempat adalah pengawasan, monitoring dan controlling. Saat mengawasi jalannya proyek, seorang PM harus mengukur setiap progres yang ada agar sesuai dengan perencanaan. Selain itu, tidak hanya mengukur progres, pengawasan juga dilakukan untuk mengetahui ketika terjadi kesalahan atau kegiatan yang keluar dari jalur yang sudah ditetapkan. Dengan cara begini, maka seorang PM harus bisa melakukan mitigasi risiko jika diperlukan, atau pembenaran baik dari sisi kinerja atau pelaksanaan sistem. Biasanya seorang PM itu sudah bisa memitigasi risiko kalau terjadi hal-hal yang di luar dari kendali atau hal-hal yang harus dirubah karena pekerjaan mengharuskan untuk dilakukan perubahan. Intinya, pengawasan sangat dibutuhkan agar semua hal dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Yang terakhir adalah closing. Ketika semua proses telah dilaksanakan dan disetujui oleh para stakeholder, maka proyek dinyatakan selesai. Saat penutupan berlangsung, PM akan menyelesaikan kontrak dengan pihak eksternal yang dilibatkan di dalam proyek tersebut, membuat arsip-arsip dokumen, dan juga membuat laporan proyek. Namun demikian, manajemen proyek belum bisa dibilang selesai karena masih ada hal yang harus dilanjutkan, diantaranya bagaimana proses maintenance-nya dan juga hal-hal minor, penyelesaian masalah yang masih ada. Itulah hal-hal tadi dari 5 tahapan manajemen proyek. Yang pertama adalah inisiasi, yang kedua adalah planning, yang ketiga adalah eksekusi, yang keempat adalah monitoring dan controlling, dan yang kelima adalah closing. Menjadi seorang PM, suka tidak suka, maka 5 tahapan ini harus dikuasai. Dan seorang PM harus memiliki kompetensi yang mumpuni, yang cukup, dan memiliki leadership, dan memiliki cara berorganisasi, dan memiliki komunikasi yang baik, sehingga dia bisa mencapai semua tujuan proyek yang dikendalikan dan diawasi dan dipimpin oleh seorang PM yang bertanggung jawab terhadap tercapainya tujuan satu proyek. Demikian 5 tahapan proyek dari Project Info Channel. Salam sukses dan sehat selalu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.